Alasan lu beli motor ini apaan? Ini kan jenisnya bebek. Ini motor badak. Badak dalam arti Dari awal dibikin untuk perawatannya semudah dan semurah mungkin. Jadi dia dari awal konsepnya cuma 3. Pokoknya kalau ketemu api, minyak, udara harus nyala aja. Tapi praktis ya, praktis gua pakai skutik lah. Iya makanya maksud gue itu skutik lu itu praktis. Iya jelas. Irit. Irit. Nice bike. Tapi lu nggak punya itu karena dia tuh kayak sendal jepit. Nah, katanya lu dapat unit baru. Bukan baru. Udah lama ditunggu. Pengen tahu aja unitnya gua. Ini baru datang. Oh ini. Oke. Nah ini bang, keren nih. Nah gue pengen tanya-tanya nih sekalian nih. Boleh sekalian, baru juga datang masih 0 km. Gua belum coba. Belum dia apain? Belum diapa-apain, masih bungkus. Terus tadi si petugas nganternya cuma ngasih tahu ini begini. Ya masih apa? Masih benar-benar Sebelum ngomong panjang, nah itu ada kursi kita taruh sini bang. Iya gitu dulu lah, ngobrol-ngobrol ya. Nah sebelum gue tanya-tanya, gue pengen nyapa dulu vibrato.com di rumah, oke? Vibrato.com kembali lagi bersama gue Januar Begeng di program kolonial versus milenial, masih bersama Bang MC, sama seperti kemarin tapi tema sekarang beda karena ini ada unit baru. Ini gue pengen ngebahas nih tentang motor klasik versus motor modern. Untuk selengkapnya jangan kemana-mana, tonton terus videonya ya. Ya, nih berhubung nih gue udah duduk, ada unit baru, nih gue pengen tanya-tanya, bang. Sebelumnya nih ya, sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi tentang motor klasik sama motor modern, alasan lu beli motor ini apaan? Ini kan jenisnya bebek. Iya. Apa coba? Ya, gua merasa unik ya. Nik, Ya unik, lucu, ada campur aduk lah. Ini kan sebenarnya motor kolonial. ya dengan tampilan retro klasik. Iya, dari tahun 58 udah begini. Tahun 58. Oh, ini mbahnya C70. C70 ya. Cuma kan karena ini dibikin lagi sama Honda untuk peringatan 60 tahun. 60 tahunnya mbak. Super Cup ya. Super Cup. Dan bukan tahu dapat unitnya kan susah. Masuk ke Indonesia kan dipirit-pirit. Ini kan CBU kan? CBU. CBU. Dipirit-pirit kan. Gua aja hampir setahun nunggu. Setahun. Dulu udah inden tapi dapatnya warna yang lain. Gua nggak terlalu. Nggak srek warna. Nunggu sampai dapat akhirnya warna yang gua pengen merah gitu. Merah. Kan ada 3 warna tuh bang, ada hitam, Biru, merah, sama biru navy itu ya kan? Sama hitam ya. Kenapa pilih merah? Karena zaman gua kecil ya, tahun 70-an gitu. Banyaknya di jalan tuh merah. Jadi yang nancep di otak gue tuh Super Cup tuh yang merah gitu. Identik dengan warna merah? Iya, karena kayak dulu kan di SD gua, guru-guru gua banyak pakai begini. Tahun berapa itu? 70-an. Kok belum lahir? Sampai tahun 80-an itu banyak tuh gue di guru-guru pegawai negeri ya. Rata-rata motornya gini, Super Cup. Super Cup, ya C70 itu kan? Sebelum keluar yang Astrea lah. Ya itu kan Astrea udah tahun 80-an. 80 akhir 90. Nah itu gua ngerasain kalau Astrea Grand. Ya, bukannya lu lahir udah era Matic. Matic kan 90-an masuk Indonesia. Nah, makanya tadi gua pas dijelasin sama si Mas yang nganterin ya. Ini persnelingnya masih yang rotari gitu, yang klek. Ya, sama kayak motor bebek. Iya, masih sama kan. Udah lama banget kita nggak pakai. Iya, lu kan biasa bawa kopling ya kan, iya, satu kopling, ke bawah, sisanya ke atas. Lah ini depan semua gimana? Ya itu nanti butuh pembiasaan. Adaptasi lagi. Adaptasi lagi. Nah itu makanya ya udahlah buat nostalgia, buat punyaan gitu. Secara ini aja bang, logika aja dah. Lu motor lu tuh kopling semua gitu loh. Kenapa harus milih ini? Ya terus terang aja dari awal gue beli bukan untuk dipakai harian ya.
Lo buat apaan ini? Buat simpen aja, buat punya aja. Gitu. Kalau dipakai, ya kalau udah biasa pakai motor kopling, paling yang cc besar, pasti nggak enak lah. Ya kaku Gitu. lah pasti Ya kaku, lah. makanya, Pendek. palingnya ya buat dekat-dekat ya. Ke Senayan, ngopi hari Minggu pagi gitu. Udah, nggak kemana-mana, nggak akan dipakai touring lah apa gitu, enggak lah. Ya lu biasa pakai yang gede-gede terus bawa motor gini pakai touring sih. Iya, Menyedihkan, Bang. Bukan apa-apa, gue juga. Kesian motornya juga. Tapi Iya kasihan juga, Bang. bejek-bejek kan. Mana masih mulus ya kan. Orang jarang di jalan tuh jarang. Gue masih jarang lihat nih. Ya, Paling pak teman-teman yang udah punya ini paling makainya Sabtu Minggu riding bareng. Ya, ini kan memang bukan motor, enggak, kita belinya kan bukan untuk motor pertama ya. Ya pasti. Bukan tuh harian gitu ya. Kayak tadi saya bilang, alhamdulillah ada rezeki sedikit, nabung, beli, tapi untuk disimpan lah gitu. Jadi bukan untuk dipakai harian. Sayang gitu. Dapatnya susah, terus harganya juga kan Ya itu. Lumayan gitu. Kalau gua pribadi nih, kalau gua pribadi Bang. Ini menyangkut juga kita sama tema kita. Motor klasik lawan motor modern. Kalau gua udah ini harganya mahal, tampilannya klasik, ya gua mending beli motor modern yang udah ada sekarang. Tapi kan gua udah ada. Lu udah ada punya. Iya kan? Nah, ini makanya kalau kita hitung harganya, Oke. mungkin yang beli ini ya bego. Gue misalnya. Ya bego. Alasannya? Ya ngapain beli motor 125 cc? Harga mahal. Ya harga mahal dan teknologinya kan udah lewat nih rotari. Ya. Transmisi ya. Ya, oh iya dia punya LED lah. Ini speedonya udah digital ya. Ya ada campur tangan fitur modern lah. Iya, iya. Fitur Makanya modern. nih luarnya kolonial, dalamnya milenial semua. Ya kan? Nah, terus udah ABS. Pokoknya udah modern banget lah gitu. Tapi lu Gua beli bukan karena itu. Ya tadi lu nggak History. bisa. Ya, nah kalau udah ngomong history, nostalgia, apapun ya, lu kadang-kadang nggak bisa ukur dengan uang ya. Oke. Gitu. Uang jadi relatif gitu. Mahal atau murah, ya jadi relatif gitu. Tergantung sudut pandangnya gitu. Tergantung. Tapi gimana ya? Ya kalau gue sih ya berpikir dua kali lah beli motor ini gitu. Walaupun gue juga punya motor di rumah, udah ada kayak istilahnya tadi abang bilang motor kedua atau motor ketiga kan. Cuman gue masih belum nyangkut. Gue juga pernah istilahnya yang C70 gue pernah merasakan juga lah zaman mbah gue di kampung gue saat itu, tapi gue masih kecil belum boleh naik motor. Cuman terus ini dia lahirkan kembali, menurut gue aneh bang. Kalau menurut gue ya aneh, jadinya aneh. Lu dengan tampilan klasik tapi dalam-dalamannya udah modern, ya mending beli motor modern aja sekalian. Kalau enggak klasik sekalian yang memang tahun tua, beli katakanlah ya beli yang ada apa adanya, abang restorasi ulang. Iya. Kan lebih dapat historinya di kan, situ. Ya ini kan soal pilihan. Ini kan istilahnya komemoratif. Komemoratif. Ya, jadi ini kan kayak edisi khusus peringatan gitu. Oke. Jadi kayak misalnya beberapa motor gede juga kan ada. Triumph misalnya dia nanti Ratu Elizabeth ulang tahun naik tahtanya 50 tahun, ada Diamond Jubilee misalnya. Terus kemudian nanti apalagi gitu. Nah, itu tradisi-tradisi di dunia otomotif global itu sekarang ada di Jepang juga gitu. Bukan hanya Nggak cuma di Eropa dan turun di ke Asia Amerika. ya. Jadi kayak Harley mengeluarkan misalnya edisi 110 tahun anniversary. Ada berapa ultra ya, road glide segala macam. Iya, varian-variannya. Orang-orang yang senang otomotif biasanya suka memburu yang begitu. Nah, gua nggak mampu beli yang itu. Jadi mampunya yang ini Jadi aja. mampunya yang ini. Gitu. Tapi ya apa ya bang? Ya tadi makanya yang gue bilang lu nggak bisa ukur gitu. Nah, buat gua ini jadi fenomenal karena kalau lu belajar baca sejarah ya, Oke.
Ini dulu kan C50 awalnya Super Cup ya. Sebelum C70 Ya, C50 dulu. tahun Oke. 58. Oke. Jadi pertama kali Honda bikin ini gara-garanya ceritanya panjang, kita ngobrol Oh, sejarahnya. sejarah. Ini Heeh. pengetahuan juga Ya. nih pemirsa nih. Nah, jadi Kita kan dengerin. kita tahu kan Perang Dunia Kedua Jepang kalah Ya. di bom atom kan, Bom atom, Hiroshima, hancur Nagasaki. semua. Terus Amerika kan dan beberapa negara sekutu membantu Jepang untuk bangkit Oke. ekonominya. Jadi dibangun lagi tuh. Bangun lagi infrastruktur segala macam. Iya, dan pengusaha-pengusahanya, bisnis industrinya juga disuntik dana lagi. Nah, itu Soichiro Honda, jadi Honda waktu itu, akhirnya dia pergi jalan-jalan ke Eropa, ke London, ke Jerman, ke mana-mana. Mau lihat-lihat di sana itu seperti apa sih kendaraan gitu. Apalagi yang namanya orang baru habis perang, duit kan belum ada. Belum punya duit. Nah, terus dia bertekad, kita harus bisa bikin kendaraan yang kecil, Oke. yang efisien, dan bisa jual murah. Saat itu Saat Soichiro itu. Honda berpikir seperti itu. Nah, dilihat di Eropa orang senangnya skuter. Oke. Dengan dimensi yang kecil, kapasitasnya juga kecil. Kan kayak di Italia, Oke. zaman tahun 50-an itu skuter lagi boom. Nah, Motor kecil lah ya. Ya, cuma orang-orang Honda mikir, ini kalau kita jual skuter di negara berkembang kayak Indonesia, Ya, baru-baru disinilah. merdeka lah. Oke. Wah, pasti orang menderita karena bannya kecil. Bannya kecil. Masuk lubang, pegel pinggang. Apalagi saat itu sistem suspensi belum Belum canggih. canggih dan jalanan belum ada. Belum ada. Gitu, Belum ada aspal. Aspal tuh kalau di Jakarta cuma Sudirman Tamrin katanya. Bayoran Baru, Menteng. Iya, betul, Yang betul. memang masih tanah. Si tanah. Nah, kebayang nggak naik Vespa di jalan jelek berbatu-batu gitu. Iya. Nah, mereka berpikir begitu. Kalau naik skuter kan kecil. Nah, akhirnya dia gambar lah seperti ini. Monokok. Jadi Nah. monokok kan nyatu semua tuh Ya, rangkanya kan. Tapi bannya gede. Tapi bannya gede. Nah, jadi pakai pelek roda 17 inci. Ketimbang yang lain masih 12, Masih ada yang 10. 10 Vespa 10. Jadi dulu kan jari-jari, jadi Ah. lebih nyaman. Nah, terus kan kalau skuter Eropa zaman itu semuanya kan besi nih, berat. Berat. Jepang pinter, dia bikinlah dari plastik sebagian. Kayak gini nih. Buat nurunin bobot itu. Ya, antara nurin bobot dan murah. Lebih efisien Baja kan juga, mahal. Bang. Betul, Ya. betul. Saat Jadi- itu apalagi kan? Iya, nah jadi selain dapat lebih harga murah, efisiensi bahan bakar juga, ya. Nah, jadi mengurangi penggunaan material sebisa mungkin yang dari baja. Meminimalisir Ya, minimalisasi penggunaan baja. Ya. baja. Nah, jadi kayak misalnya shock absorber tetap dalamannya, tapi luarnya plastik, Plastik, gitu ya. coverin plastik. Gitu. Nah, tapi setelah dia hitung-hitung ternyata bisa. Tapi si Soichiro Honda nggak setuju karena desainnya jelek, dia bilang. Hah? Kan dia ingin tahu. Ya, salah satu desainernya, Oh, iya. partnernya bilang begitu. Oh, jelek. Dia bilang nggak ada yang di dunia belum ada model kayak Tapi begini. belum ada di dunia. Belum saya. ada. Jadi laku nggak, katanya. Takutnya gitu. Oh, gambling. Gambling gitu. Setelah jelaskan mereka debat sana, akhirnya diproduksi. Oke. Setelah Jepang, negara pertama yang tuju langsung Amerika. Ya itu yang makanya gue jatuh cinta sama motor ini. Ini motor yang bisa menaklukkan Amerika, pasar Amerika. Motor sekecil ini. Yes. Amerika tahun itu kan rajanya Harley Davidson. Ya, rajanya Harley Davidson, Indian, motor-motor besar. motor besar. Bahkan kapasitas besar. motor-motor Eropa, kayak Triumph, BMW itu nyerbu ke Amerika juga. Nah, begitu masuk ke Si ini masuk ke Ya. Amerika. Ini langsung orang jatuh cinta. Jadi kayak ini kayak dapat ini lucu, kecil. Kayak dapat barang baru ya. Iya, jadi kayak gadget. Iya benar. Iya, jadi mesin kok kecil banget. Biasa Harley kan V. Gede-gede, V semua. 1700 Iya, ini betul. cuma 50 cc. Hah. Ini buat parut kelapa atau gimana gitu. Di sana nggak ada kelapa. Dulu. Nah, terus ya, padahal waktu di Jepang dibikin, mereka berpikir gimana gua bikin motor ini orang tetap bisa naik motor sambil megang keranjang mie. Jadi kalau Ya, buat dengan restoran, bawa belanjaan lah ya. tanpa harus megang stang. Oke. Makanya mereka menemukan itu kopling rotary persneling, masukin gigi tanpa ada kopling. Tanpa kopling, jadi kopling basah ya. Kopling basah. Nah, jadi memang di awal di Jepang ini, waktu di Jepang dibikin pertama itu membantu masyarakat bisnis.
Di salah Lu satu buka warung, Oke. antar makanan, belanja ke pasar. Ntar bawa begini dong. Ini sambil bawa apa? Makanya kan kalau kita lihat dandanan lucu-lucu kan di Jepang, keranjang di sini. Betul. Makanya kan aslinya kan single seater sebetulnya. Oh, Baru belakangan dibikin two seater. sitter buat. Awalnya itu semua single seater karena memang untuk bisnis. Makanya ada rak di belakang. Buat naruh tahu, sayur. Di sini ada keranjang lagi. Ya berarti bisa dibilang motor transportasi orang zaman dulu. Yes, ini sebenarnya pengganti kuda nih. Jadi lo Ganti kuda. Ya dia benar-benar buat bisnis gitu. Nah, pinternya Honda dia jual ke Amerika untuk gaya hidup. Wah. Jadi orang ke pantai, orang ke kampus. Ya. Jadi di Jepang dijual sebagai transportasi untuk orang pasar, Iya. di Amerika malah dijadiin gaya Gaya hidup. Gitu. Yo, pinter juga berarti. Makanya kan dia slogannya di Amerika itu, apa dia bilang, you meet the nicest people on a Honda. Oke. Gitu. Jadi kamu akan lihat orang-orang paling baik bersama Honda. Jadi yang naik Honda itu orang baik-baik. Orang baik-baik. Iya. Karena memang motornya nggak bisa ngebut. Iya, kan sementara kan image-nya motor besar kayak Harley zaman itu kan rebel. Rebel, geng, bertato kan. Gondrong. Yang naik ini orangnya pakai sweater. Orang cemen lah. Iya, benar. Kalau Orang sekarang cemen. anak sekarang kan cemen. Cemen ya, orang cemen. Nerd, ya, kacamata tebal. Kayak kutu buku Kutu gitu. buku. Nah, makanya kan banyak dipakai ke kampus, ke sekolah gitu. Ibu-ibu nganter anak ke sekolah ya. Pokoknya pantai. Jadi hiburan dan hari-hari yang dekat. Jadi bukan ke jalan raya gitu. Bukan masuk jalan tol, highway gitu. Memang buat komuter kan. Ya, nah, sejak itu Honda jadi raja, bahkan sampai hari ini. Mendominasi. Penjual motor Jepang lebih laku dibanding motornya sendiri. Motornya si Amerika sih sekali ya. Iya, nah itu masuk dari motor kecil ini 50 cc kan dulu. Dia bisa menaklukkan raksasa Harley Davidson. Itu, makanya ini punya sejarah. Nah, kemarin dari tahun 58 sampai 2018 dia udah jual 100 juta unit. 100 juta unit. Iya, 100 juta unit di seluruh dunia ya. C-series. C-series. Jadi dari yang C50, C70 sampai ada yang Passport, ada yang P-Sport lah macam-macam ya. Pokoknya yang keluarga dia ini. Itu 100 juta unit. Dan dia udah dibikin di 15 negara, termasuk Jerman. Pernah produksi di Jerman, tiap tahun pindah-pindah dia. Bangladesh, nah belakangan memang ke Asia gitu. Terakhir kan ini Thailand. Sebelumnya pernah di Vietnam. Nah, dia pernah di Eropa pernah bikin, di Amerika pernah bikin gitu. Meksiko. Ini kalau di mobil kan, ini mirip-mirip sama VW Kodok lah. Orang siapa sih nggak tahu Vivi Kodok gitu kan? Pokoknya biarpun lu milenial lahir kemarin sore, pasti tahu Vivi Kodok. Paling ada di komik, ada di film, ya kan? Iya jadi, benar bang. Pintar juga dulu marketingnya. Iya kan? Nah, jadi kayak VW Kodok itu lu ngebangun brand image-nya. Betul, mau orang kaya, orang miskin, yang namanya VW Kodok orang senang gitu. Karena dia ikonik. Ikonik. Nah, inilah ikonnya moped. Dulu zaman namanya moped. Moped. Nah, motor kecil ya. Di dunia. Ini salah satu karya terbesar, gue bilang ikon otomotif abad ke-20 lah. Selain si VW Kodok. Selain si, kalau VW Kodok roda 4, ini roda 2 roda 2-nya ini gitu. Gak ada motor di seluruh dunia model ya yang lebih beken dari ini. Sampai sekarang. Lu sebut Harley, oh iya Harley, tapi orang merek, tapi orang susah membedakan mana Ultra, mana Road King, Road Glide, banyak sekali gitu, Fat Boy kan. Nah, tapi yang namanya Super Cup, lu pergi ke seluruh dunia ada, lu ketemu. Mau di Eropa, di Afrika, di mana-mana ada. Gue pernah tahu sih bang, apa kan? komunitasnya di Amerika lah. Iya, salah satunya juga di Jepang. Ini kayak produk gaya hidup memang dari awal buat di luar pasar Jepang kan. Makanya kalau kita ke Jepang kan sering lihat masih jalan aja udah karatan, ininya udah rontok-rontok, tapi masih aja aki-aki tuh opa-opa bawa tahu lah, ikan, ya itu memang motor rakyat. Tapi selama perkembangannya terus datang ke Indonesia dengan brand C50 atau C70 ya gue juga lupa, C70 lah yang istilahnya orang paling populer tuh C70.
orang-orang tua zaman dulu ya tadi abang bilang ada guru Pegawai abang negeri, pakai pegawai, semua orang senang pakai ini. Tapi mereka tahu nggak sih istilahnya ini dulu motor diciptakan memang hanya untuk orang pasar. Enggak, ketika masuk ke Indonesia, ekonomi kita di tahun 70-an juga kan belum seperti sekarang. Ya. Kita zaman Pak Soeharto itu kan kita baru membangun juga lagi. Uang kita juga, ekonomi kita belum sebaik ini, masyarakat juga tidak punya uang banyak. Iya, Sekarang mungkin rata-rata orang di kelas menengah bisa beli mobil. Betul. Ya, mobil-mobil murah 100-200 juta orang udah bisa beli. Bisa beli. Dulu orang kelas menengah itu bisanya yang begini. Kalau nggak skuter ya motor. Ya, gitu. motor jenis bebek. Tahun 70-an kan yang bisa beli mobil itu benar-benar orang kaya. Ya benar memang hanya orang kaya Ya, yang punya. kalau lu karyawan, lu pegawai, Lu kalau nggak dikasih mobil dinas lu nggak mampu beli. nggak akan mampu. Iya. Bener. Apalagi dulu belum ada leasing. Nah, dulu kan orang nggak ada Belum kredit-kreditan. ada kredit. Gitu loh. Harus beli cash kan? Gitu. Jadi harus beli cash. Mungkin yang kantor pinjam ke kantor, pinjam koperasi, bla bla bla. Zaman dulu kayak gitu. Nah, tapi makanya jadi populer gitu. Dan keistimewaannya lagi, ini motor badak. Badak dalam arti Dari awal dibikin untuk perawatannya semudah dan semurah mungkin. Oke. Jadi dia dari awal konsepnya cuma 3. Pokoknya kalau ketemu api, minyak, udara harus nyala aja. Istilahnya banyak kalau orang zaman dulu ini motor nyium bensinnya bisa jalan. Iya, betul. Kena hawanya aja. Kena hawa bensinnya bisa jalan. Tapi memang bener dari zaman saat itu memang ini motor irit. Irit banget. Dan lu rusak di mana siapa aja bisa benerin gitu. Siapapun bisa benerin. Ya, asal lu punya pengetahuan basic Mekanik roda ya. 2 ya. Siapa aja bisa. Gitu. Makanya dari awal dibikin begitu. Nah, sama Honda gitu. Ini kalau di mobil tuh kayak Toyota FJ40, hardtop. Hardtop. Siapa itu. juga Pokoknya buka kap mesin udah karbu udah betul. kelihatan, Iya, udah kelihatan. semua orang bisa gitu. Nah, jadi memang dari awal dibikin begitu. Jadi mau lu di hutan Afrika, di Burma, Myanmar yang nggak ada manusia, ini motor jalan terus. Asal nyium hawa bensin ada, Jalan deh. ya buka busi ya nggak, gesek-gesek aspal, Zaman dulu. Iya. nyala. Gue inget banget tuh, busi dilepas, digesekin ke aspal, iya. colok nyala lagi. Iya, paling-paling Pakai lagi peniti obeng. gitu Iya, kan, pakai obeng. Jalan. Nah, yang gua khawatir anak-anak milenial kayak kalian. Kalau tiba-tiba motor atau mobil mogok, wah pusing lo kan. Kalau gue sih tahu, Nah, kalau gue tahu. Buka kap mesin aja lo nggak tahu kan. Berarti kita nelpon ya. Ini gimana nih? Kalau zamannya gue kecil, kita biasa SMP kita Udah bongkar motor. iya, jadi kita udah pegang obeng, pegang tang tuh biasa. Ya tapi kalau kaum gua yang sekarang, gua ngapain ribut-ribut? Gua aja bawa ke bengkel, orang bengkel banyak. Nah iya, zaman dulu kan nggak ada bengkel. Iya makanya lo Susah. harus belajar. Iya harus belajar gitu. Nah makanya itu salah satu game kenapa gua akhirnya dalam hati ya mahal sih. Mana? Tapi ya itu tadi lu apa ya? Ya, salah satu history tadi Ya lu nggak bisa kadang-kadang nggak semua hal lu bisa hargai dengan uang ya. dengan materi ya. Gitu. Tuh, Ada. pesen tuh. Gak bisa semua. Karena lu nggak bisa beli sejarah. Gak bisa beli. Ya, lu nggak bisa beli waktu kan. Betul, itu berat tuh. Bahasanya gak bisa beli waktu. Tapi beli jam tangan bisa gua. Kayak misalnya kelihatan nggak tuh di kamera misalnya tuh sebelah ada Volvo tuh. Orang bilang kenapa dia masih dipertahankan Volvo tua banget gitu ya. Ya nggak tahu. Pada zamannya ini keren banget. Di zamannya paling keren dulu. Ya kan? Sekarang Lihat masuk TV, wah Menteri Dalam Negeri Murdiono, wah Binagraha, mobilnya Volvo. Menteri mobil Iya nggak? Volvo, iya bener. Menteri Dalam Negeri Rudini, mobilnya Volvo. Volvo. Zaman gitu kan kita, aduh enak banget jadi menteri. Gitu. Iya kan? Sekarang Dubes dulu kan. sekarang harganya 2 biji itu sebiji ini. Bener juga ya. Iya kan? Nah, jadi dulu nggak bisa membandingkan itu dengan uang semata-mata. Oke. Makanya lu nggak bisa beli waktu. Gitu. Ini tadi gue bilang sempet gue singgung bahwa lu kenapa nggak beli motor yang beneran klasik, real C70, terus lu restorasi, ketimbang lu beli begini dengan Gini, kan Gen. mengurangi nilai Gen. sejarah bang. Lu tahu kan, hidup gua tuh udah berat.
Pagi meeting, siang meeting, Iya, iya. malam meeting. Sabtu Minggu aja kadang-kadang masih meeting. Kasih meeting. Terus jangan diberat-beratin lagi gua dengan motor Restorasi. bangke ya yang udah restorasi mahal-mahal tapi dipakai nggak bisa ya simpen aja bau bensin di mana-mana. Bocor oli. Bocor oli, motorin garasi. Gua pikir dulu mungkin gua masih senang ada waktu. Terus sekarang gua pengen udahlah gua nggak ada waktu lah ngurusin bangke ya. Gitu. Jadi lu beli yang modern aja gitu. Iya, tampangnya jadul. Tampaknya jadul. Jantungnya modern, begitu aja. Ini aja udah injeksi. Ya, kalau yang asli kan zaman masih karbu kecil. Nah makanya ntar kalau gue udah nggak kerja lagi udah pensiun udah apa ya mungkin gue balik tuh Nyari aslinya. bangke lama gue Restorasi ulang ya. ada waktu. Udah, Makanya udah. sekarang coba mau riding aja kita susah nyari waktu. Iya benar juga. Sabtu Makan- Minggu kadang lu meeting ya. Iya, karena Sabtu juga kita ada kerjaan. Nah, cuma kan ini jadi kayak orang Jawa bilang tombo hati. Tombo hati. Nah, iya. Betul. Pagi bangun ngopi, ya sambil lihat-lihat email kan. Baca-baca. Lihat, oh ini membuat kita bersyukur. Oh iya. Kenangan gitu. Ya. Ya udah. Bersyukur gitu. Oh ya, dulu gua pengen banget punya gitu. Belum kesampaian Wah, dulu. nah, Berat banget. Sepeda BMX aja nggak kebeli. Iya. Tapi itu jadi untuk selalu mengingatkan lu tuh bersyukur gitu loh ya. Iya. Wah, Hah? Bijak gak gua? bisa Bijak gak gua? Itu apa lu bang? Iya pasti habis ngopi. Habis ngopi nih. Apa bijak? Nah, ini sekarang nih bang di zaman sekarang udah, ya tadi gue bilang udah modern segala macem. Muncul lagi nih bang motor-motor, ya nggak cuman si C125 ini kan, motor-motor batang dengan tampilan ya cafe racer lah, scrambler, nongol lagi tuh model-model begitu itu. Fenomena emang sebuah, kalau abang nih yang lebih dulu lahir istilahnya, apa mode sebuah desain motor itu balik lagi muter gitu, seperti fashion, mobil itu kayak fashion memang. muter lagi. Dia ada periode nanti kembali lagi gitu. Contoh misalnya tahun 80-an. Mana ada yang mau beli Triumph Bonneville Truxton? Ya, Semua orang beli motor Jepang, Honda, Yamaha. pasti belum motor cepat. Ya enggak? Wah, apalagi zaman MotoGP masih 2 tak. Wah, mau geng nunduk semua tuh. Yang Geng sopan. Di jalan begini. sebenarnya Nggak lihat sana, lihat aspal gitu. lihat speedometer. Ya kan? Nah, terus ya semua ke Jepang. Begitu masuk tahun 2000-an, tiba-tiba Triumph hidup lagi, keluarin Bonneville, Truxton, Truxton. 2007. Nah, sekarang semua pabrikan dunia bikin yang retro kan? Ya, hampir semua. Ya, terus Moto Guzzi semua, sampai Kawasaki. Kawasaki punya tuh yang kan kecil tuh. Z900 kan yang Z9 RS, RS. Cafe Racer. Cafe Racer. Nah, basicnya kan itu motor sport, naked bike. Kan? Iya, 4 silinder. Nah, dibikin jadi retro. Nah, jadi itu tren gitu. Nah, cuman gini, motor retro itu bertahan lebih lama Bertahan enggak juga lah. trennya. Masa? Ya. Kalaupun lu simpen 10 tahun, 15 tahun, Oke. ntar balik lagi. Gitu. Nah, jadi itu makanya semua pabrikan sekarang bikin. Iya, Bahkan semua Harley pabrikan. ya, yang Sportsternya ada juga yang XR itu kan Iya, iya. 1200 bikin gaya cafe racer. Sampai Ducati aja bikin Ducati scrambler bikin kan. scrambler gitu. Nah, itu karena motor gaya retro itu bikin semua orang senang. Termasuk ibu-ibu. Wah, Ya. masa? Gini loh, ibu-ibu kalau lihat motornya yang nunduk banget, yang fairingnya kayak Ya, real cafe racer lah. ya, enggak yang motor sport. Oh, motor sport. Yang kayak pokoknya MotoGP gitu. Ah. Ibu-ibu pasti udah apa ngeper duluan ya. Underestimate tuh. Nah, ini masih motor ngajak mati gitu. Motor kan kalau laki gua beli ini Bahaya deh. nyungsep ya kan. Nah, atau kasih anak ya. Tapi kalau lihat gaya retro gitu kan kayak Bonneville, Truxton ya. Apalagi Guzzi kayak itu visible Yang racer. memang diciptakan bukan untuk kecepatan. Iya, untuk lifestyle kan. Ah. Makanya banyak juga kan rider cewek sekarang yang bahkan dari ibu kepala 4 dari teman saya tuh naik Triumph.
Aduh. Gitu. Yang Naik Bonneville. Triumph. Oh, Bonneville ya. Makanya- Saya kira naik Tiger. Nggak nyampe dia. Sampai. Atau yang ada naik Scrambler malah gitu. Wow. Jadi itu tren kayak gitu. Nah, Oke. motor-motor retro itu tidak intimidatif. Nggak ngajak ngebut. Ya. Tampangnya itu nggak kenceng dan motornya memang nggak kenceng. Memang nggak diciptakan buat kecepatan ya. Betul, bukan kayak Suzuki Hayabusa lah. Oh, itu memang Ya, superbike. H2R gitu ya. Atau apa Honda CBR ya, nggak seperti itu. Nah, makanya orang kalau udah mature, udah mulai berumur lah ya, balik ke situ. Ya kayak abang udah mulai Iya, umur main gua udah ini. nggak ada lagi motor nunduk yang apa gitu, nggak ada, nggak kuat juga. Ya tapi sekarang kan anak muda sekarang nih kaum milenial udah mereka kita dia abang bilang udah mulai seneng nih dengan culture-nya motor-motor zaman dulu, motor-motor klasik, motor-motor retro. Ya gua ngeliat di jalan kayak tampang-tampangnya sih kayak anak kuliahan tapi pak bawa motornya udah Iya. gaya cafe racer segala Ya, itu macam. makanya lifestyle gitu. Dan motor retro ini lu mau pakai harian, mau pakai gaya-gayaan setahun sekali selalu masuk. Lu mau pakai jaket full protector Iya. sampai lu pakai jas bisa. Masuk ya. Nah, tapi lu pakai jas terus kemudian naik Ninja H2R, lu dibilang lu lagi main film bang katanya. Lagi syuting. Bener ya, lu pakai jas, pakai motor retro masuk. Masuk. Ya gitu, geng. Nah, terus kalau lu gimana ngeliat motor ini? Lu anak muda lah gitu. Lah, gue mah kalau mewakili kaum milenial bang, apa ya? Oke lah, tampangnya klasik. Cuman kalau gue lebih memilih yang tadi gue bilang, gue mendingan beli yang benar-benar tua, gue restorasi ulang. Tapi alasan lu bener juga, lu nggak punya waktu Untuk buat ngurusin gitu. ngerakit, ngurusin segala macam. Kalau lagi dipakai riding tiba-tiba mogok disetut gitu. Di situ. Ya, kita udah tremor megangnya. Iya benar juga. Kalau seumuran gue sih, ya itu tadi mendingan gue beli yang bener C70 asli ini, gue rakit ulang, gue restorasi ulang, jadi orian. Jadi gue, ya ini lampu udah LED apa segala macam udah masuk, istilahnya masuk unsur-unsur modern menurut gue, ya tanggung lah bang. Gitu. Kalau gue mendingan gue tadi gue bilang mending gue restorasi ulang. Ya. Sama Lu ya. Sekarang lu pakai motor apa hari-hari? Oh, gue sekarang pakai Scooty. Iya. Scooty. Oke. Lu tunggu 30 tahun lagi. Tuh, ya. Tiba-tiba skutik yang lu pakai sekarang tuh mengeluarkan edisi khusus. Ngeluarin edisi Ah. khusus. Oke. Gua mau lihat lu mau beli apa enggak. Nah, gitu. Lihat modelnya dulu Ya lah. pasti. Pasti kan? Ya, intinya gini. Lu kan karena anak muda itu perjalanan hidupnya kan masih pendek. Oke, Nah. siap. Lu belum banyak peristiwa yang lu bisa kenang. Oke. Peristiwa yang lu bisa ingat-ingat. Oke. Gitu, ya? Nah, semua orang kan siklus hidupnya tuh begini. Ya, betul. Nah, lu kalau sekarang reuni kampus aja kan gak ada yang datang. Baru kemarin wisuda udah reuni. Nah, Bener juga. iya kan? Iya. Nah, gua udah 30 tahun keluar dari kampus. Reuni itu jadi indah gitu. Oke. Karena lu 30 tahun nggak ketemu teman. Nggak ketemu teman, kenangan-kenangan yang dulu udah pernah lupa, Yes. tiba-tiba inget lagi. Iya. Kan kita kan ingat wajahnya, lupa namanya. Lupa namanya. Iya kan? Ah, jadi ya itu perjalanan gitu. Makanya kalau lu nggak tertarik sekarang wajar. Emang sih gue lihat yang beli gini Seumuran lu. Gak, ya seumuran gue ya mungkin lebih atas umurnya di atas Iya. gue gitu. Baru Walaupun beli. mungkin dia beli, tapi gue lihat beberapa anaknya suka pakai juga. Kalau kita lagi morning ride ya, sarapan pagi gitu, nah, dia bawa anaknya gitu. Ya jadi kalau gue lihat ini lebih ke apa ya, pembelajaran otomotif gitu. Jadi bukan semata-mata motor harian, Bukan harian. kayak skuter ya. Itu nice bike. Nice bike. Ya, Iya. nice bike, praktis, irit. Tapi praktis ya praktis gua pakai Scooty Iya, lah. iya makanya maksud gue itu skutik lu tuh praktis. Iya, jelas. Irit, Irit. nice bike. Tapi lu nggak punya itu, karena dia tuh kayak sendal jepit. Kok sedang jepit? Iya. Apa urusannya? Iya. Kalaupun hilang, lu itu nggak sedih, tapi lebih ya udah gue beli baru.
asuransi atau apa gitu. Ya bener juga. Ya. Ya bener. Tapi kalau yang kayak begini, lu di motor nggak dipakai, tapi asuransinya lu bayarin tiap tahun. Iya bener juga. Ya kan? Nggak dipakai, tetap panggil tukang poles ke rumah. Tetap tukang poles. Karena nilai emosionalnya Beda. berbeda dengan, makanya gue bilang kalau motor harian, kayak gue misalnya ada mobil ada motor harian, gue anggap kayak, ya maaf ya, kayak sendal jepit. Kayak kita ke masjid ya, hilang sendal jepit, ya udahlah, sedekah aja tuh. Terus gimana? Iya bener. Nggak ada ikatan emosionalnya Eh. gitu. Tapi kalau lu yang itu kan pasti ada. Ya, kayak gue misalnya kayak mobil itu, ikatan emosional gue tinggi. Kalau dihitung-hitung biaya perawatan dia, pajak dia lebih mahal ketimbang gue besok pagi gue jual. Udah. Gak masuk di akal. Gak masuk akal. Iya, tapi itu nggak bisa dijelaskan karena itu emosional. Nah, makanya gue maklum kalau lo anak milenial nggak tertarik. Menurut lo ya bego aja, memang. Kalau dari coba. kacamata lo, bener. Bener kan? Ngapain beli ini hampir berapa nih? 73 juta. 70 jutaan Nah, sekarang. ya kan? Bisa beli 3 atau 2 motor yang lain gitu. 3 bang. 3 ya. Beli motor entry level. 125 cc. Ya kan? 125 cc. Ya tapi lagi-lagi perspektifnya kan berbeda. Sudut pandangnya kan berbeda. Iya, Tergantung makanya. siapa gitu. Makanya lu kolonial, gue milenial. Iya, makanya kalau buat gua sih ini ya oke lah. Apa toh gua senang ya. Oke. Karena daripada yang enggak hobinya. Oh. Iya, ya kan? Bagus Mending disalurkan. disalurin yang kayak gini-gini Iya. gitu. Bener. Tuh Gitu pesan loh. juga tuh jangan hobi Iya. aneh-aneh. Mending yang istilahnya bermanfaat Ini nih. kan positif. Ya. Siapa tahu bang, ya mungkin Iya. ya. Atau 5-10 tahun ke depan, ini kayak harga emas naik. Bisa jadi sekarang aja katanya begitu. Jadi gue simpen aja nih. Hah? Besok gue iklanin mungkin jangan-jangan gue bisa jual lebih mahal nih gue beli. Iya lu beli 70 gitu kan. Bisa jual lebih mahal. Wih, emas investasi bener. Iya kan? Itu Nah. hobi yang bermanfaat tuh. Jadi makanya kan gue bilang dari awal ini bukan motor harian. Motor simpenan, motor kolektor. Iya. Jadi bukan tuh dipakai, sayang lah dibejek-bejek tiap hari. Iya. Ya kan? Bener juga. Terus balik lagi, yang seumuran lu tadi ngomongin model, kita sempat singgung bahwa yang cover racer motor-motor nunduk segala macem. Kalau umuran lu masih oke nggak bawa motor begituan? Kalau gua sih, Gua gua nggak tangan kalau gua. Saban minggu pagi gua masih riding sama teman-teman bawa cafe racer itu. Iya, bawa cafe racer nunduk. Tapi kan nggak jauh. Iya sih. Dari rumah ke Senayan, Seputar 5 Senayan. kilo, 6 kilo, ngopi, sarapan, ketawa-ketawa sama teman-teman, pulang. Kalau disuruh touring ya nangis kita. Pinggang, tangan ya. Tapi banyak loh, kata abang bilang ada kan yang touring-touring. Ada sih, tapi ya tetap kalau di jalan mah gagah perkasa. Gagah dia. perkasa. Merasa ya, ganteng Set. sendiri. Begitu nyampe hotel, Oh, gitu kan. dia duluan tuh yang Aduh. masuk ke kamar, terus sampai besok pagi baru keluar. Tidur istri. Tukang pijatnya 3. Gitu. Ngurusin badannya dia yang Iya. retak gitu. Makanya kalau touring gue pakai yang adventure, yang riding positionnya enak. Tegak gitu, mau Iya. buat jalan Bisa jauh. kenceng ya kan, kita nggak capek. Ya tapi lagi-lagi itu soal apa ya, ada orang suka ini suka itu ya. Kita nggak bisa hakimi gitu. Nah, terus kalau menurut abang fenomena motornya klasik nih, kayak salah satunya Dida motornya klasik, tapi dimasukin fitur-fitur modern, apa nggak ngurangin nilai histori? Enggak, karena ini kan tadi gue bilang ini kan edisi komemoratif, edisi peringatan, gitu ya, memperingati 60 tahun. Ya harusnya kan kalau memperingati ya sama unit pertamanya lah, nggak usah dimasukin unsur-unsur modern. Ya justru itu bedanya. Kalau unit pertamanya udah jadi bangke semua kan. Ya enggak istilahnya ya nggak usah ada lampu LED ya, lampu masih bolam, Nah. sen masih bolam. Nah justru seninya di situ. Jadi ini dia seperti jembatan antara masa lalu dengan masa depan, gitu loh. Oke. Jadi dia seperti jembatan gitu. Jadi produk itu kan berevolusi. Tentu pasti Gitu. Nah, berkembang terus. betul. Nah, berevolusi. di sini kayak misalnya penggunaan lampu LED dan ini digital ya. Digital. Pada kelasnya kan di kelas bebek 112 cc kan hampir belum ada.
sedikit kan yang pakai. Sedikit, iya, rata-rata masih bawa bohlam. Masih bohlam kan. Nah, dia udah mulai cicil gitu lihat ya. Tapi yang lebih penting buat gua bukan itu. Ini karya seni. Karya seni kan Iya. unsur modern, karya seni dari Betul. mana? Lu lihat motornya itu jangan lihat semata-mata motor. Tapi lu nikmati detail-detailnya gitu ya. Seperti emblem-emblemnya, joknya ya lekuk-lekuknya gitu kan. Lihat ininya, karya seni gitu, bukan sekedar alat transportasi. Nah kalau lu ngomong karya seni, lukisan tuh kan gak ada bandrolnya bos. Itu kayak harga pasar gelap tuh, suka-suka yang mau Suka-suka jual. yang mau jual, lu suka lu beli, Ya, ya enggak? Kalau lu nggak suka atau nggak punya duit jangan nanya-nanya deh. jangan nanya dah, pikirin Ya kan? dulu. Iya. Kau mending tuh kalau katanya. Nah gitu, jadi lihatnya begitu kalau gua gitu. Bukan semata-mata motor. Nah, lebih ke fashion. Ya Gaya gua hidup. bilang sih sesuatu kayak ya gua kalau bilang karya seni mungkin terlalu berlebihan tapi Terlalu tinggi. tapi it is a piece of art. Piece of art. Ya, ini yang namanya modern art Oke. gitu, seni modern gitu. Oke. Jadi kayak di New York tuh ada museum MoMA, Wah, ya. apaan musim apaan tuh? MoMA itu apa ya? Modern Museum of Modern of Art, Oke. ya. Nah, jadi yang dipamerkan itu bukan karya-karya Picasso, Ya, ya, coba-coba Van dulu. Gogh, gitu ya. Enggak, Tapi tapi sesuatu- karya seni kontemporer. Yang udah masuk sebuah seni yang udah ada unsur modern. Betul, yang kontemporer, yang saat ini gitu. Ya, itu bisa macam-macam, bukan hanya seni rupa, ya. Tapi macam-macam seni. Itu gitu. pernah juga sih gue ngeliat di salah satu museum dia menampilkan sebuah motor dia custom Iya. unik. Jadi instalasi yang indah, ya. Betul. Aluminium lah. Ada unsur-unsur kayak dibikin-bikin gitu, elemen-elemen. Nah, ini apalagi yang ikonik seperti ini, itu makanya beli ini itu disayang-sayang karena kalau menurut gua ini semacam itu piece of art, gitu loh. Berarti ini nggak bakal lu pakai hari ini. Tergantung. Harian mungkin enggak. Tapi kalau ada yang harus worth it, harus sepadan gua ngejalanin, ini kan masih nol nih. Masih 0 speedometer. Harus apa ya? Harus benar-benar sepadan setiap kilometer yang dijalanin itu bersama siapa? Harus ada nilai. Iya. Nilai Dengan siapa? historinya ya. Iya, gitu. Biar nambah lagi. Kalau cuma nongkrong di Starbucks ngapain gua? Mending bawa yang lain. Iya, gitu. Tapi kalau dia bilang, ayo kita ngopi di Pelabuhan Sunda Kelapa, Iya. mungkin gua berpikir, Oh di sana kan ya Sunda Kelapa Iya. zaman kolonial, Betul. Belanda gitu. Punya kenapa? nilai Gua historis. mau foto-foto dia di Kota Tua, Jadi dapet. iya, di perahu finisi, gitu loh. Ya ada benernya juga sih bang, nggak mungkin juga bawa motor ginian dibawa ke Starbucks, yang mendingan bawa motor yang lain lebih. Iya, atau naik mobil sekali. Naik mobil sekali ya ketimbang bawa. Ya bener juga sih sayang. Kalau ke kantor misalnya, parkir di basement, empet-empetan Empet-empet. gitu. Ntar ini ngebaret, sayang gitu. Sayang ntar saya Ntar ini ada inilah gitu, karena memang bukan tuh harian kan. Tapi kan sebaliknya kalau lu punya motor trail, lu sayang-sayang, itu namanya bego. punya motor trail tapi Iya. dipajang di rumah. Iya, itu bego gitu. Gak sekalian aja taruh di atas TV itu Nah, motor. karena motor trail memang buat dihancurin. Emang mau dihancurin, Iya. naik-naik gunung, Iya kan? masuk terabas hutan. Baret segala macam. Kayak dulu gue punya Jeep Land Rover. Orang bilang, kok demek begini? Lah, karena emang gua pakai. peruntukannya. Jadi gue ingat, oh ini penyok waktu ke Lampung. Oh ini penyok waktu ke Jawa Barat. Jadi dia ada brevet. Ya. Ada brevet yang nempel. Iya, kan? kayak Ada tentara. buktinya kan, ada buktinya. Tentara, tugas tim-tim. Nah, dapat ada brevet. brevetnya, nempel. Ya enggak? Iya, ada Tugas bukti bosnya dapat. Ya gitu loh ya. Betul. Nah, kalau ini kan enggak, gitu beda. Beda. Nah, ini infonya sangat-sangat menarik, Bang. Thank you banget. Sudah Sama-sama. mewakili kaum Oh, kolonial enggak. dan gue juga sudah mewakili kaum milenial yang menurut gua nggak penting-penting amat gue beli motor begini kalau gua. Iya. Mending gue beli yang motor modern sekalian macam skutik yang udah bagasinya gede gitu segala macam. Tapi itu
pandangan Bang MC beda lagi ya. Itu tadi kembali kita bertentangan kolonial sama milenial. Ntar pada waktunya lu baru paham. Sekarang lu nggak paham. 20 tahun kemudian. Lu tungguin aja. Gitu. Itu tadi teman-teman Violato.com program kita program gua sama Bang MC kolonial milenial. Banyak pesan-pesan yang menarik tadi sempat diutarakan sama Bang MC. Ya begitulah pandangan seorang kolonial dengan mengambil unit seperti ini. Gak guna tapi keren. Gak guna tapi kan tadi historinya besar gitu loh, punya nilai histori yang menurut gua ya oke lah. Menurut Bang MC juga ya memang begini adanya dan historinya memang punya perjalanan sejarah yang panjang gitu loh. Itulah itu pembahasan kita. Itu tadi video-video menarik, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ada tombol lonceng, ditekan biar kalian gak ketinggalan video-video menarik dari Official Lotto. Itu tadi bersama Bang MC dan gua Begeng. Sampai ketemu di episode selanjutnya, tentu di tema yang menarik. Ciao. Hidup milenial. Hidup kolonial. Jadi hari Minggu kita perawanin. Perawanin jalan-jalan.